Assalamualaikum, salam toleransi untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Zal25, channel yang membahas tentang pengalaman tapi terlihat seperti alur cerita film. Anjay. Dan saya mohon maaf agak delay upload kontennya. Soalnya minggu kemarin ada tes CPNS dan saya ikut dan alhamdulillah saya gagal. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Dan inilah pengalaman saya hampir nakal. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga bahagia yang tinggal di rumah sederhana. Di dalam rumah itu berisi satu seorang ibu yang memiliki 3 anak. Dan asal kalian tahu, dari 3 anak bersaudara itu ada satu anak yang terakhir berbeda. Ya, yang saya maksud berbeda adalah dia memiliki ketampanan yang berbeda, kecerdasan, keterampilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila, anak itu adalah saya sendiri. Saya memiliki ciri khas khusus yang berbeda dengan anak-anak lainnya, yaitu saya tidak pernah masuk 10 besar tiap kali terima rapot. Dulu kalau nggak salah waktu saya masih kelas 4 SD, saya itu paling suka ngikutin abang saya yang anak pertama, dikarenakan abang saya itu selalu membawa saya ke tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Contohnya seperti rental PS, warnet, neraka, surga, pokoknya tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Asal kalian tahu, tiap saya pulang sekolah pasti ngikutin abang saya kemanapun dia pergi. Sampai pada suatu malam entah apa yang merasukinya, tiba-tiba dia mengajak saya keluar sekitaran habis maghrib lah. Nah, kenapa habis maghrib? Dikarenakan kami di situ masih kecil dan mama saya memberi kami aturan kalau keluar malam sebelum jam 10 harus sudah ada di rumah. Jika pada saat jam 10 belum ada di rumah, maka bersiaplah mendapatkan rotan kebenaran. Bukan cuma Papa Zola bang yang bisa cambuk bang, tapi mama saya lebih dari Papa Zola nih bang. Aduh. Pada malam itu saya sedang mengikuti abang saya yang mau berjumpa sama temannya. Ketika dia sudah berjumpa dengan temannya, tiba-tiba temannya mengeluarkan rokok. Dan lagi-lagi saya dibuat terkejut melihat abang saya mengambil rokok itu dan mulai merokok bersama temannya. Disitulah saya mulai membayangkan jika sampai mama saya tahu kalau abang saya sudah mencicipi barang tersebut, pasti hidup kami sudah tidak lama lagi. Gak lama kemudian abang saya mulai menawarkan rokok itu kepada saya. Dan saya masih ingat sekali rokok yang dia tawari itu adalah rokok Inmilt atau biasa orang bilang Inmail yang tulisan innya warna merah. Di situ saya menolak tawaran abang saya itu dikarenakan saya masih memiliki iman yang kuat. Tapi abang saya itu selalu meyakinkan saya bahwa jika saya merokok, mama saya nggak akan tahu dan semuanya akan baik-baik saja. Disitulah abang saya berhasil menggoyangkan iman saya dan saya pun terjerumus kesesatan abang saya. Kini saya pun mengambil 1 batang rokok Inmail itu. Disitulah pertama kali dalam hidup saya mencoba merokok. Mulai dari situlah setiap kali saya nongkrong sama teman-teman saya, setiap kali ada teman saya yang merokok, pasti saya selalu meminta 1 batang. Dan mulai dari situlah setiap kali saya pulang ke rumah, pasti langsung ke kamar mandi lalu gosok gigi. Jadi buat kalian yang sudah punya anak, jika anak kalian baru sampai rumah langsung ke kamar mandi, kalian harus mencurigai anak kalian. Pasti ada yang dia sembunyikan itu. Disitulah bagusnya saya merokok tapi tidak terlalu kecanduan. Pokoknya kalau ada saya hisap, kalau nggak ada ya sudah terserah. Gak sampai di situ saja godaan-godaan kesesatan datang. Pada malam minggu pada jam-jam 11-an saya lagi nongkrong bersama teman-teman saya. Tunggu, kalian pasti bertanya, lah tadi katanya mama abang gak ngasih keluar sampai jam 10 lewat. Di sini saya sudah izin sama mama saya bahwa saya izin menginap di rumah teman saya dikarenakan orang tuanya lagi pergi, jadi dia butuh teman untuk ditemani. Pada saat saya barusan sampai di rumah teman saya itu, ternyata bukan hanya saya saja yang menginap. Ya, ternyata teman saya itu telah memanggil teman-teman sekolahnya yang lain. Pada saat jam 11 malam, teman saya itu mengajak saya beserta anak-anak yang lain ke pelabuhan kapal. Saya kira mereka mau mancing atau ngapain. Di situ saya dibuat terkaget-kaget. Ternyata di situ mereka mulai duduk melingkar dan mulai memutar gelas dan meminum khamar. Pakai H. Kalau orang Indonesia bilang minum khamar. Salah. Kalau orang Indonesia bilang meminum minuman keras. Dan asal kalian tahu, teman saya itu mulai merayu saya untuk meminum minuman itu. Tapi di situ saya berpikir, saya rasa cukup di godaan rokok saja saya gagal. Kalau minuman mending jangan, dikarenakan kalau minuman saya rasa sudah berlebihan sekali. Dan di situ juga saya tiba-tiba ingat sholat saya, ingat sama mama saya, ingat sama sekolah saya. Saya takut ntar ketahuan mama saya. Bukan karena saya takut cambukan mama saya, tapi ya emang dicambuk pakai rotan emang sakit, tapi masih bisa sembuh. Dibandingkan rasa sakit hati mama saya, apakah bisa sembuh dengan cepat? Oh tentu tidak. Di situ saya sangat bersyukur bisa menolak rayuan teman saya itu. Dan yang paling penting, teman saya juga bisa mengerti tentang pemikiran saya. Jadi dia nggak memaksakan saya untuk meminum khamar tersebut. Tapi di situ saya cuma minta rokok mereka saja dan saya merokok, teman-teman saya yang lain yang minum. Singkat cerita, saya sudah beranjak masuk kelas 1 SMP. Di situ saya berniat untuk berhenti merokok dikarenakan saya melihat teman
saya seperti orang gila dan suka stres kalau nggak ada rokok. Maka dari itu saya berniat berhenti merokok sebelum saya menjadi pecandu berat seperti teman saya itu. Alhamdulillah saya sekarang sudah kerja dan sudah tidak lagi merokok. Dan saya sekarang baru sadar, ternyata kemarin itu saya melakukan kesalahan yang besar. Bayangin aja, masih SD tapi sudah merokok. Wah, parah emang. Tapi beruntungnya selama saya merokok waktu SD, mama saya nggak tahu sampai sekarang kalau saya pernah ngerokok. Dan mungkin saja jika suatu saat nanti channel saya bisa jadi channel yang besar dan mama saya menonton video saya yang ini, saya mau minta maaf kepada mama saya, belum bisa jadi anak yang baik buat dia. Pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman hidup saya di atas adalah tidak ada yang namanya salah pergaulan. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Buktinya saya berteman dengan orang-orang pemabuk, tapi alhamdulillah saya tidak pernah menyentuh barang itu sedikit pun. Maka dari itu silakanlah berteman seluas mungkin, tapi ingat harus tahu batasan dan harus ingat selalu kepada orang tua. Oke, video ini diedit oleh saya sendiri. Saya Zal25 izin pamit. Good night, good morning, no smoking.